malam Selasa Kliwon kita kirim. Bukannya sampai sini nggak ada orangnya, kayak paket tuh balik lagi enggak. Abrakadabra salawim ilah. Hai, apa kabar guys? Wah, selamat datang lagi di channel baru kita ini, di mana kita akan membahas persoalan-persoalan, masalah-masalah dari dunia goib, tapi tetap realistis ya. Iya. Ada Jupe di sini dan juga ada Mr. Eko. Iya. Masuk kita ngucapin makasih dulu buat Iya. subscriber Oh, baru kita. Ya lumayan Iya. udah pada komen-komen juga, terima Amin, kasih komennya. amin. Saran dan kritiknya, wah, Iya. thank you banget. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimanapun juga kita besar bukan karena siapa-siapa, Hah? tapi karena kita dan my friend semua, khususnya juga para subscriber ini. Oke, siap. Yaudah, kalau gitu kita sapa dulu. Iya. Yang pasti kita buat intronya seperti biasa. Ada passwordnya, Iya. ada mantranya. Betul. Selamat datang di pintu Astral Astral 7. Tok tok tok, dunia lain penuh misteri. Yang tak tampak belum tentu tak ada. Kegelapan adalah pintu misteri. Selamat datang di pintu Astral 7. Dunia lain penuh misteri. Hari ini kita akan membahas masalah yang masih berhubungan sama episode pertama kita. Buat yang belum lihat, pertama kita membahas masalah santet ya. Bisa dicek di channel kita, tonton videonya sampai selesai. Nah, ini adalah sambungannya Mas Eko ya. Betul. Kita akan membahas masalah kirim santet. Kirim santet zaman sekarang itu emang masih ada Mas Eko. Yang ada mah kirim makanan, kirim kabar. Nah, kalau kirim santet zaman sekarang ini seperti apa, itu yang bakal kita bahas ya. Sebenarnya santet sendiri mirip ya, Mm. mirip dengan kita itu mengirimkan WA. Ada yang dituju, Ya. ada yang membuat Terus yang tertuju. ada artinya pengirim, Ada pengirim dan ada penerima. Penerima di tengah-tengahnya ada fasilitatornya. Betul. Oke. Jadi seperti itu. Cuma yang kita bicarakan di sini, kita itu mengetahui ini Mhm. tentang hal ini itu dari hasil interogasi sebenarnya. Oke. Di samping itu memang di Padepokan, khususnya di Padepokan Mas Eko sendiri juga mempelajari tentang bagaimana cara mengirim energi ke seseorang. Oke. Sebenarnya seperti ada pelajarannya. Namun pelajaran itu digunakan sebagai tracker, sebagai pondasi agar saat kita itu memberikan terapi pengobatan kepada orang yang terkena, Mhm. minimal kita itu tahu dari mana arahnya. Maunya kayak di aparat-aparat tertentu diberikan pelajaran seperti ini, biasanya seperti ini, seperti ini, biasa seperti ini. Mhm. Bukannya melakukan, tapi mereka juga hasil adopsi dari informasi-informasi tersangka yang tertangkap. Biasanya demikian. Akhirnya diadopsi dan menjadi sebuah pelajaran baku. Demikian, sama seperti itu. Nah, yang malam hari ini akan kita berikan kepada para pemirsa semuanya, Mhm. bagaimana teknik daripada proses terjadinya pengiriman santet. Pengiriman santet. Betul. Bukan buat ditiru ya. Kita nggak ngajarin cara ngirim. Iya, kita nggak cuma ngajarin. ngelihat aja, tracking Ya aja. minimal orang itu kan bertanya-tanya Mas Ubay. Iya, iya. Selama ini kan melihat di televisi, melihat di YouTube, melihat di manapun ya, yang mass media massa baik tertulis maupun elektronik maupun non elektronik, Mhm. hanya santet itu apa santet. Tapi prosesnya bagaimana kan belum pernah. Ya. Ya. Kalau Walaupun setahu saya Mas Eko, kirim santet itu contoh-contohnya ada di film-film biasanya. ya Film-film tuh gitu-gitu yang ngirim apa? sebenarnya Sampai ke sana. sebenarnya seperti itu Mas Oh Ubay. begitu. Setiap orang akan melakukan tindakan penyantetan, Mhm. biasanya itu akan didahului dengan pengumpulan data. Target yang akan di target Mhm. atau TO ya, target Mhm. operasional biasanya itu datanya dikumpulkan dulu. Terus? Apa aja Mas Eko? Foto, alamat jelas. Mhm. Kalau sekarang ngambil foto mudah sekali Mas Ube. Media sosial banyak. Iya, tinggal comot aja. Karena orang seperti ini adanya cuma di daerah ini, maunya gitu. Mhm.
yang kedua alamat harus tepat. Harus tepat. Tetapi nama biasanya ada penyamaan ya, ada nama yang sama. Maksudnya gimana? Gini, umumnya namanya Mas Jupe. Mas Jupe kan yang namanya Jupe nggak cuma satu mungkin di Indonesia. Julia Perez, Oh iya, almarhumah. Julik juga ada. Mau ngomong nggak enak gitu. Lanjut. Jadi, nah yang diambil adalah binnya. Oke. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Binti. Jadi nggak mungkin ada namanya maunya Bambang bin Paijo, itu cuma satu. Kalau cuma Bambang tok ya Oke. banyak. Umpamanya begitu. Harus tahu nama lengkapnya dan juga nama orang tuanya. Betul. Oke. Terutama dari garis bapak. Terus Rumah menghadap kemana? harus sedetail itu. Oh jelas. Berarti kalau dia orangnya traveler gitu susah ya? Kemungkinan lebih susah. Jadi harus standar operasional itu dari foto, nama lengkap, Orang tua. alamat orang tua, terus Rumah hadapan rumahnya hadap kemana, warna. warna cat. Oh, berarti kayak kita mau ngantar barang titip ke orang, itu loh rumahnya yang gitu. Ngadep sini warnanya ini, pagar ini Betul, gitu-gitu. betul. Ya kayak drone lah gitu. Oke. Karena si pelaku pengirim santet itu kan ada banyak kemungkinan Mas Jupe. Ada yang memakai perewangan. Yap. Perewangan itu bangsa jin. Biasanya itu datanya itu akan dibicarakan dengan jinnya. Oh. Ini loh, saya kasih tugas. Ini data-datanya, ini namanya. Oh, mereka ada meeting dulu gitu ya? Oh iya, jelas. Si dukunnya ini Jelas. sama delivery Ada service-nya. meeting seperti antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. Oke. Lalu? Lalu minta syaratnya apa? Umpamanya santet jaran goyang. Oh, jalan goyang itu santet bukan pelet. Jadi pelet itu bagian salah dari santet. satu, iya betul, bagian daripada santet Mas Jupe. Oke. Setelah nanti syaratnya terkumpul, maka si umpamanya ini orang yang pinter ya, orang yang pinter mengirimkan energi santet tersebut akan ngomong kepada pelanggan, kami minta waktu, gitu loh. Ada yang waktunya 7 hari, ada yang waktunya 21 hari, ada yang minta waktu sampai 40 hari, biasanya maksimal 40 hari. Ya. Karena perputaran hari dan weton kalau menurut hitungan Jawa itu sekitar 35 hari Mas Jupe. Dari Selasa Kliwon berputar sampai Selasa Kliwon berikutnya itu membutuhkan waktu sekitar 35 hari. Umpamanya ini dari pelaku ya, ini kan kita interogasi dari pelaku ya. Namanya Bambang. Ini kalau menurut tanggal lahir dan sebagainya, data yang kita masukkan, dia lahirnya Selasa Pon. Tapi pengapesannya tidak mungkin sama dengan hari lahir. Pengapesan itu celah. Ya kayak Mas Jupe, maunya Mas Jupe lahir hari apa Mas Jupe? Maunya hari ini, maunya hari Jumat Kliwon, maunya gitu ya. Tapi Mas Jupe tiap minggu Kliwon kok sering apes, maunya gitu loh. Yeah. Kok aku tiap hari Minggu kok mesti aku dilalah kok ada saja saya itu. Itu pengapesan. Itu namanya pengapesan. Pengapesan deh. Nah, makanya si pelaku pengirim santet sendiri itu akan meminta waktu. Biasanya mintanya 35 hari atas lah, 40 hari maksimal. Ada juga yang berani 7 hari. Tapi jarang sekali 7 hari kena. Umumnya pakai yang 40 hari. 40 hari ya. Betul. Walaupun sebenarnya cuma 35 tapi diperkuat dengan 40 hari. Walaupun nanti kenanya belum tentu 40 hari Mas Jupe. Umumnya gini ya, orang itu datang di tempat orang yang ahli pengirim santet, itu datangnya Selasa Kliwon. Ya. Paginya itu Mas Jupe, itu sudah berganti hari kan. Dan itu pengapesannya dia umpamanya, pengapesan yang dituju. Padahal baru delivery-nya baru 1 hari, kena. Langsung kena ya. Kena. Dipaske. Oke, kita agak mundur bentar nih. Berarti setelah semua syarat-syarat tahu, terus apa yang mau dikirim tahu, habis itu diprosesnya 40 hari dan setiap hari itu ada pengiriman. Pengirimannya suka sekali Mas Jupe. Oh, pengiriman sekali. Jadi dikirim maunya ada jin A ya. Jin A namanya Johnny maunya gitu. John, you go to there. Oke. Alright, gitu.
Dia pergi ke sana. Bawa nih, misalkan bawa ini ya. Maunya bawa ini. Ini Ini tujuannya nih. ini tujuannya. Jadi malam Selasa Kliwon kita kirim. Bukannya sampai sini nggak ada orangnya, kayak paket tuh balik lagi enggak. Dia nungguin. Nunggu di sini. Dia Ini masih kenceng nih ya. Dia tidak akan pulang sebelum mengenai ini. Entah pengapesannya itu atau sialnya lubangnya itu di hari kedua, ketiga, keempat, kelima kita tidak tahu. Misalkan hari ke-7 nih, buka ada celah nih, apes. Masuk, Langsung kena. Sini langsung nempel sini. nempel, Bekerja. ini pulang. Lapor. Bos, Joni kelar nih. Joni kelar. Ijup udah kesantet. Kalau Ijup sudah udah kena, kesantet. ini seperti receiver, Hmm. diolah dari sini nanti. Oke, berarti dia kayak ngirim virus. Betul. Di remote dari sono. Betul. Oh, canggih ya sebenarnya. Makanya kalau rumah yang kena santet itu nggak langsung des kena, itu nggak Mas Jupe. Sebenarnya waktu kena des itu sudah kena duluan sebenarnya. Tapi belum tentu masuk. Belum masuk. Menanam receiver dulu. Hmm. Saat menanam ini timbul reaksi yang aneh-aneh di rumah ini. Belum kena ini Mas Jupe. Kalau ini sudah ada induksi, sudah mulai ketakutan dan sebagainya, kita sudah mulai main di sini. Ya. Permainan baru dimulai Mas Jupe. Wah, ini kena iki. Dan si pengirim itu tahu loh Mas Jupe, kalau Pengirim tuh dukunnya atau iya, oh ya pengirim dukunnya. dukunnya tahu itu. Wah, iki kena iki. Udah mulai bermain. Jadi nanti di sini sudah dimainkan. Kita mau ngirim apa saja sudah dimainkan. Berarti dukunnya ini menjaga agar connect-nya itu tetap connect. Betul. Oh, Nanti oke. setiap berapa bulan sekali minta dicas ulang. Dicas ulang tuh kayak gimana? Ya diperbarui kan. Maunya ini sudah mulai agak goyah. Kirim lagi. Ataupun ini udah ada yang ngobatin. Ini maunya diobatin ya. Agak sembuh. Datang, Pak, saya minta dinaikkan dosisnya. Ini kayaknya agak goyang. Oh iya. Berani berapa loh? Tapi ketika penyembuhan ini, nah virusnya ini gampang dilepas atau susah? Susah. Kecuali memang kalau ilmunya yang mengobati lebih tinggi daripada yang mengirim, bisa dicopot. Oke. Tapi kalau dia lebih rendah, tidak bisa. Itu kalau umpamanya di sini kekuatannya seminggu, ya kekuatan seminggu Mas Jupe, maka untuk mengobati ini levelnya harus dinaikkan. Ibarat kalau di sini dipuasani cuma 7 hari, di sana harus memuasani 21 hari. Oke. Kalau di sini dipuasani 40 hari, berarti di sana harus dipuasani dibeli dengan 100 hari. Kebetulan di tempat kita pada Padepokan Mas Jupe, itu kan kita ada teknik menggunakan namanya layang bakaran. Layang bakaran itu bentuknya gambar energi yang diambil dari nama si korban. Nanti keluarga korban atau korban membakar. Itu kalau yang terkena pelet yang agak ringan-ringan dilakukan sendiri. Itu ada yang kenanya seminggu. Kena kiriman yang kelasnya seminggu, itu harus diobati dengan menggunakan layang bakaran. Itu sebanyak 150 lembar. Padahal sehari 1 lembar. Berarti pengobatannya selama 150 hari. Berarti berapa bulan? Berarti 4 bulan baru rontok gitu. Gak bisa yang misalkan ini ada korban nih. Ya. Misalkan aku yang ngirim nih, ilmuku di bawah Mas Eko misalkan. Iya. Terus dia keluarganya sadar, panggil Mas Eko. Terus Mas Eko datang, abrakadabra salawim ilah. Gak gitu caranya. Halu itu. Di film-film kan kayak gitu Mas. Halu itu. Sadar. Nanti kumat lagi itu. Karena nggak semudah itu Mas Jupe. Ini kan Mas Eko ngomong seperti ini karena pengalaman kita sudah bertahun-tahun, nggak cuma 10 tahun, nggak cuma 20 tahun Mas Jupe. Gitu loh. Teknisnya demikian. Karena kalau apalagi sudah berakar Mas Jupe. Orang Jawa mengatakan sembalung sungsum. Semakin susah. Ya dibersihkannya harus sedikit demi sedikit. Kalau ini dicopot nanti akan tumbuh lagi benih-benih yang baru. Gitu loh. Oke.
Sekarang aku mau tahu persyaratannya si Joni tadi itu biasanya apa yang Joni minta, Mas? Banyak Mas Zupe. Contoh-contohnya Kalau aja deh. menurut interogasi kita kepada para seniman-seniman, bahasanya gitu ya. Bahasa yang paling enak gitu ya. Para seniman pengirim santet, santet kelas-kelasan ya, kelas menengah lah, kelas menengah ke bawah. Kalau high kayak saya nggak akan cerita di sini karena itu rahasia nggak rahasia khusus ya. Itu rata-rata mintanya ya kayak bunga setaman, gitu. Mintanya demikian. Ada yang sampai maaf ya minuman keras. Minuman keras. Iya. Cuman ditaruh gitu aja. Iya. Terus ada yang minta, ya kayak gitulah. Ada yang kepala kambing, ada yang kepala. Kalau kepala kerbau itu sudah kelasnya high Mas Ubay. Kalau menengah ke bawah itu ya otomatis yang binatangnya juga bawah ya. Ada yang minta telur busuk, ada yang minta darah beku, ada yang beku. Pisang juga macam-macam. Ada yang pisang emas, ada yang pisang Ambon, ada yang pisang raja, macam-macam Mas Ubay. Tergantung daripada. Ada yang minta kelapa gading, ada yang kelapa hijau dan sebagainya. Itu kan tergantung dari kelas-kelasnya masing-masing. Itu seperti itu Mas Ubay. Lalu lanjutnya lagi aku mau tanya. Apa? Oh, duit maksudnya. Ya tergantung kelasnya Mas Ubay. Berapa? Dari berapa sampai berapa? Kalau menurut informasi macam-macam katanya. Soalnya gini, tergantung target Mas Ubay. Target. Kadang-kadang juga katanya para pelanggan kan kelas-kelasan Mas Ubay. Ada yang karena dendam ada. Ada yang merasa direndahkan ada. Kadang-kadang yang direndahkan kan orang-orang yang pangkatnya rendah otomatis Mas Ubay. Iyalah. Iya kan? Lebih miskin dari menyerang yang targetnya pangkatnya lebih tinggi. Betul. Ya, mungkin aja mereka juga udah punya tameng. Bisa Betul. jadi kan Mas Eko. Betul. Makanya lebih susah. Betul. Rata-rata mereka itu kebanyakan orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang ekonominya malah kurang. Makanya mereka menjanjikan janji yang besar di luar kemampuannya dia. Oke. Karena durasinya sudah agak sedikit lama, aku mau langsung cut aja untuk bagian sedikit aja Mas Eko tentang possibility penanganannya itu seperti apa. Jadi gini sebentar, mungkin kalau untuk korbannya mungkin susah buat sadar ya, buat bangun gitu. Kok ada yang aneh gitu, mungkin susah ya, karena dia korban. Tapi mungkin yang kerasa adalah keluarga, orang tua. Betul. Mereka lebih peka. Terus mungkin sahabat teman-temannya. Rata-rata keluarga yang sudah merasa terinvasi ya, merasa jadi korban. Anggota keluarganya yang menjadi korban. Iya. Namun kadang-kadang jadi korban juga. Oh, bisa nyebar. Bukan gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya mau jadi korban. Lalu ada orang pura-pura pintar. Minta tolong pada orang yang pura-pura pintar. Jadi korban kedua, udah sakit, aku bohongin. Banyak kejadian begitu Mas Zupe. Saya tuh kasihan sekali loh, banyak orang kayak gitu. Sudah jatuh. Ya karena pura-pura dia ahli agama, ahli spiritual. Sudah jatuh, kita ngomonginnya membesar-besarkan dengan biaya yang super maksimal. Nggak selesai, nggak kelar, duitnya habis. Biasanya itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar punya kualitas tinggi. Dipertemukan semesta yang mempertemukan. Betul, atau Tuhan yang mempertemukan. Gusti Allah. Berarti memang sudah ada kehendak untuk ada pertolongan ya. Betul. Biasanya orang yang menyembuhkan itu orangnya nggak aneh-aneh. Mas Eko sering ketemu dengan orang seperti itu Mas Zube. Kadang-kadang ada yang ngomong begini, wah Mas Eko sering nangani orang yang udah jatuh kere namanya gitu. Sampai orangnya sudah tobat sampai gini. Mas Eko saya sudah habis-habisan Mas Eko. Iya. Saya mungkin nggak bisa ngasih apa-apa. Pak doakan saja kalau nanti kita membantu. Doakan saya panjang umur. Ya. Biar kita tetap berkarya bagi yang lainnya. Yang kasihan itu kalau sudah santetnya kelasnya udah kelas membunuh. Itu susah. Mas Eko nggak bisa cerita di sini deh. Nanti para pemirsa yang mendengarkan, yang nonton itu bingung. Kok kayak aku ya koyong ini. Nah, gitu. Jangan. Kok kayak saya ya, jangan. Makanya saya lebih ngomong yang enteng-enteng saja lah.
Makanya kita tidak boleh sembarangan kita upload gambar keluarga. Harus kita, hati-hati. Betul. Oke. Mungkin maunya saya nggak suka sama Mas Zube gitu ya. Mungkin saya nggak ngenai Mas Zube. Wah, ini kalau menurut perhitungan setelah kita deteksi, Mas Zube ini punya kuasa pelindung. Udah kita sikat aja istrinya, sikat aja anaknya. Nanti dia juga susah hidupnya. Kita mungkin nggak mengenai Zube, istrinya aja. Dibuat tepar 2 bulan selesai habis itu hartanya. Gitu ya. Ya, banyak kejadian kayak gitu Mas Zube. Makanya ya buat pemerintah semuanya lah, kita jangan sombong lah ya. Siap. Eling lan waspodo itu nomor 1. Oke, Bos. Ya, eling lan waspodo artinya kita ingat dan waspada dengan segala macam. Dan dari hal ini aku tuh belajar Mas Eko, kalau yang jahat itu ternyata bukan kaum Joni ya. Betul. Tapi kita juga. Betul Mas Mereka Zube. cuman mediatornya aja. Iya. Sangat tepat sekali. Iya kan Mas Eko. Padahal selama ini kita ngomongnya, wah itu jin, itu apa gitu. Iya. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Yes. Apinya dari mana? Dari kita sendiri sebenarnya Mas Zube. Baiklah. Gitu. Ya udah, kita sudahi dulu untuk episode kali ini ya. Untuk kamu yang mungkin punya permasalahan atau cerita yang pengen dicurhatin ke Mas Eko, masalah Boleh. yang kita bahas hari ini tentang santet-santetan, bisa langsung WA Mas Eko di nomor yang di bawah ini ya. Dan kalau mau dengerin kita siaran juga, kita siaran setiap hari Selasa jam 10 malam, streaming aja di www.radiouty.com. Iya. Mas Eko, mungkin ada satu yang mau disampaikan, pesan terakhir mengenai kirim santet ini? Yang jelas, hiduplah kita dengan cara positif, makan makanan positif, berteman dengan orang-orang positif. Karena Tuhan selalu memberikan kita berkat dan barokah kepada sesuatu yang positif. Suasana terang, cuaca benderang, hati kita yang penuh damai, itu merupakan salah satu tameng kita. Baik, terima kasih. Kalau gitu sekarang kita langsung pamitan aja. Jangan lupa tonton tayangan-tayangan kita yang lain. Tetap di Pintu Astral 7. Tok tok tok, Dunia lain penuh misteri.